periode Madinah terjadilah berbagai macam peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan, peristiwa Perang Badar itu terjadi. Mus'ab ibn Umair, sosok sahabat yang mulia yang sedang kita bahas sirah kehidupannya ini, termasuk salah satu sahabat Nabi yang ikut dalam Perang Badar. Orang-orang yang ikut dalam Perang Badar ini di dalam Islam mendapatkan kedudukan yang mulia. Sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya mulia. Dalam Qawaidut Tahdits dikatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi itu semuanya orang baik, mulia. Tapi dari sekian banyak sahabat Nabi itu, mereka diklasifikasikan kepada beberapa tingkatan level kemuliaan. Tingkat kemuliaannya tidak sama. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dikenal as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ini memiliki tingkat kemuliaan yang lebih dari yang lain. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam Perang Badar memiliki tempat dan posisi tersendiri di dalam agama, termasuk dalam peringkat-peringkat awal yang paling mulia. Sehingga dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW mengatakan yang maksudnya bahwa orang-orang yang ikut dalam Perang Badar itu telah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka seolah-olah Allah berkata, lakukanlah sesuka hati kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Jadi yang ikut dalam Perang Badar lebih kurang 319 orang. Satu pendapat, satu riwayat mengatakan 340 orang. Itu sudah dapat jaminan ampunan dari Allah. Jadi setelah mereka ikut dalam Perang Badar, seandainya mereka berbuat dosa besar ataupun kecil, Allah telah ampuni dosa itu. Luar biasa kemuliaannya. Ketika seorang sahabat Nabi bernama Hatib ibni Abi Balta'ah membocorkan rahasia Rasulullah, dan ini merupakan kesalahan fatal, hampir saja Umar bin Khattab membunuhnya. Nabi SAW melarangnya. Kenapa? Karena dia pernah ikut dalam Perang Badar. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, kamu akan masuk neraka, kepada Hatib ibni Abi Balta'ah. Nabi membantah, kazabt, tidak benar, ucapanmu itu tidak benar, tidak mungkin dia masuk neraka karena dia ikut dalam Perang Badar. Itu adalah kesalahan yang pernah dia lakukan, tapi Allah sudah maafkan kesalahan itu. Jadi Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang mulia ini, selain kebaikan-kebaikannya dalam bentuk hijrah, kemudian kebaikan dalam bentuk dakwah, ta'lim, mengajarkan masyarakat Madinah tentang Islam, mengislamkan orang-orang Madinah, ada lagi kebaikan dia yang perlu kita catat dan kita tidak boleh lupa, bahwa beliau termasuk salah seorang mujahid fi sabilillah, seorang ahli jihad di jalan Allah, dan matinya pun dalam jihad, syahid fi sabilillah. Di luar biasa kebaikan dari seorang Mus'ab ini. Ini termasuk orang yang masuk surga dari berbagai pintu surga, karena banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Perang Badar disebutkan dalam sejarah ini,
Mus'ab bin Umair berangkat bersama Rasulullah dan rombongan kaum muslimin. Mereka menunggangi onta. Jumlah onta waktu itu yang mampu disiapkan oleh orang Islam adalah 70 ekor onta. Sementara jumlah pasukan 300 lebih. Onta yang tersedia 70 ekor. Jadi terpaksa mereka itu menaiki onta secara bergantian. Satu ekor onta dinaiki oleh 3 orang, 4 orang, 2 orang. Kebetulan waktu dalam perjalanan itu Mus'ab bersama Suwaibit ibni Harmalah dan Mas'ud ibni Rabi'ah menaiki satu ekor onta secara bergantian. Jadi ada satu yang naik, yang 2 lagi jalan kaki. Nanti bergantian. Kalau sudah lelah, gantian yang lelah itu naik, yang lain berjalan kaki. Berbagi. Dan kita tahu kaum muslimin dalam setiap perang selalu kalah dalam hal jumlah pasukan dan perlengkapan perang. Selalu saja musuh-musuhnya lebih unggul dari segi jumlah pasukan, dari segi persiapan dan perlengkapan perang dan logistik sebagainya. Bayangkan untuk kendaraan saja harus berbagi. Nabi pun demikian. Nabi bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Rasulullah bersama Ali dan Abu Lubabah naik satu ekor unta. Ketika Abu Lubabah dengan Ali bin Abi Thalib menawarkan, ya Rasulullah, Anda saja yang naik, kami biar jalan saja. Nabi tidak mau. Diperlakukan dengan istimewa seperti itu. Nabi mengatakan, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri ankuma. Kalian tidak lebih kuat daripada aku. Kita samalah. Saya lelah, kalian juga bisa merasa lelah. Jadi kita naik bergantian saja. Dan saya juga butuh pahala seperti yang kalian butuhkan. Karena kalau berjalan kaki ini pahalanya lebih banyak. Setiap langkah itu dihitung pahala oleh Allah dalam rangka jihad fisabilillah. Nabi mengatakan, aku juga butuh pahala seperti kalian. Jadi Nabi tidak mau diistimewakan. Ya sudah, berarti kalau Ali bin Abi Thalib lelah, dia yang naik. Nabi dengan Abu Lubabah jalan. Ini contoh keteladanan dari Nabi SAW, akhlak dari seorang Rasulullah SAW. Padahal dia adalah seorang pemimpin. Tidak mau Nabi diistimewakan. Jatah Abu Lubabah naik, ya dia naik. Nabi dan Ali berjalan. Jadi memang perjuangan kaum muslimin pada waktu itu, terutama pada periode-periode awal itu penuh dengan kesulitan, serba kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kekuatan mereka ada pada Allah. Pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah umat Islam itu menang karena jumlah. Tapi umat Islam itu menang karena pertolongan Allah, karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin merasa hebat dengan jumlah, pada saat itulah mereka dikalahkan. Bayangkan orang-orang kafir musyrikin pada waktu perang Badar itu siap luar biasa. Jumlah mereka 1000 lebih. Bayangkan 1000 berhadapan dengan 300 orang. Kemudian mereka membawa persenjataan yang super lengkap. Panah, pedang, tombak dan sebagainya. Mereka membawa kuda, onta. Setiap hari itu menyembelih 10 ekor onta untuk dimakan. Di satu ekor onta untuk 100 orang. Nabi SAW tahu jumlah mereka berapa dari onta yang disembelih setiap hari. Berapa ekor onta yang disembelih, sehingga Nabi memperkirakan jumlah mereka sekitar 1000 lebih. Kemudian mereka membawa khamar, minum-minuman keras. Dengan jumlah yang banyak mereka bangga. Ini perjalanan menyenangkan ini. Walaupun perang tapi menyenangkan. Mereka bawa khamar dan mereka sudah sangat siap untuk menghabisi Rasulullah dan kaum muslimin. Termasuk juga dibawa wanita-wanita penghibur. Jadi mereka tidak lupa bawa wanita-wanita penyanyi-penyanyi penghibur untuk menghibur pasukan, melantunkan syair-syair yang berisi ejekan kepada kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Dalam perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Allah mengutus para malaikat, ribuan malaikat dikerahkan untuk membantu kaum muslimin.
Nabi pada waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh, mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai jatuh rida dari atas bahu Rasulullah. Nabi berdoa, ya Allah, jika kaum muslimin pada hari ini dikalahkan, tidak ada seorang pun yang akan menyembahmu, ya Allah. Jadi Nabi dalam doa dia katakan, ya Allah, seandainya hari ini kami bisa dihancurkan, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menyembahmu. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam perang Badar itu. Walaupun mereka dalam serba kekurangan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sedikit yang datang waktu itu? Karena memang tidak direncanakan untuk perang sehebat itu. Kaum muslimin waktu itu keluar bersama Rasulullah ingin menghadang kafilah dagang Quraisy. Jadi bukan perang seperti perang lain, tidak ada persiapan perang, hanya untuk menghadang kafilah dagang. Ternyata terjadi perang dengan jumlah seadanya. Makanya yang tidak ikut perang Badar itu tidak dicela, karena memang tidak diajak semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman tidak ikut waktu itu. Talhah bin Ubaidillah tidak ikut, Zubair bin Awam tidak ikut. Jadi 300 lebih yang ikut. Kebanyakannya dari kaum Ansar, 200 sekian itu dari kaum Ansar, 100 sekian dari kaum Muhajirin. Jangan lupa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan kisah ini kita bisa mengambil faedah bahwa kemenangan kaum muslimin itu ketika mereka menggantungkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan mereka menuju Badar ini terlihat bagaimana suasana ukhuwah mereka itu. Merasa sepenanggungan. Terikat dalam sebuah suasana ukhuwah yang luar biasa. Ketika mereka berada dalam kesulitan seperti itu. Sampai-sampai ada dikisahkan dalam sebuah perjalanan jihad itu, sahabat-sahabat Nabi karena kekurangan makanan, mereka harus berbagi satu butir kurma. Jadi pernah ada satu masa di mana kaum muslimin tidak mendapatkan perbekalan makanan yang cukup. Mereka berbagi satu balah, satu kurma itu. Jadi caranya bagaimana? Satu buah kurma itu dihisap oleh seorang sahabat, tapi tidak boleh dikunyah dan ditelan, hanya dirasakan manisnya saja, kemudian dia minum air. Kemudian kurma yang baru dihisap itu diberikan kepada sahabat yang lain. Dihisap lagi, mengambil manisnya, kemudian minum air, diberikan kepada sahabat yang lain. Jadi kalau berbicara masalah perlengkapan, logistik, senjata, kendaraan, ini kaum muslimin selalu saja dalam keadaan tidak memiliki kecukupan untuk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam setiap jihad pertempuran yang mereka lakukan. Kemudian sesampai di medan perang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk barisan kaum muslimin. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyerahkan rayah, bendera perang itu kepada komandan-komandan pasukan. Jadi pasukan Nabi itu terdiri dari beberapa unit. Ada unit Al-Muhajirin, orang-orang Muhajirin. Bendera perangnya itu diserahkan kepada Mus'ab ibni Umair. Jadi Mus'ab bin Umair, sahabat yang sedang kita bahas ini, salah satu sahabat Nabi yang mendapat kepercayaan membawa rayah bendera perang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili kaum Muhajirin. Kemudian untuk suku Khazraj dari kalangan Ansar, kaum Khazraj diberikan kepada Habab ibn al-Munzir. Dan kepada kaum Aus dari kalangan Ansar, rayah ataupun bendera perangnya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi di dalam perang itu ada dua istilah.
dalam sejarah disebut rayah dengan liwa. Ada liwa, ada rayah ya. Jadi rayah itu lebih kecil dari liwa. Jadi liwa itu lebih besar. Liwa itu biasanya diberikan kepada pimpinan pasukan tertinggi. Jadi bendera perang untuk pimpinan pasukan. Biasanya ditempatkan di mana pimpinan itu berada. Itu liwa. Sedangkan rayah itu diberikan kepada komandan-komandan pasukan dari berbagai unit-unit yang ada. Umpamanya ini barisan muhajirin, diserahkan kepada satu orang, pimpinannya siapa? Di bawah komando siapa? Ansar, Aus, Khazraj diberikan kepada siapa? Jadi dalam satu pasukan itu liwanya satu, tapi rayahnya bisa banyak. Jadi rayah itu diberikan kepada unit-unit pasukan tadi. Dalam riwayat-riwayat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rayah dan liwa ini disebutkan bahwa rayah Rasulullah itu berwarna hitam. Rayah, kalau rayah berwarna hitam, 4 persegi, kemudian ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan liwa Rasulullah itu berwarna putih dan ukurannya lebih besar daripada rayah. Bentuknya 4 persegi, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan terbuat dari namirah. Namirah ini terbuat dari suf, dari apa namanya, dari wool. Nah, inilah yang dibawa di dalam perang-perang ataupun jihad-jihad yang dilakukan oleh atau yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwahnya, ataupun yang dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah di dalam syariah-syariahnya. Jadi ada ghazwah, ada syariah. Kalau syariah itu biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepemimpinan kepada satu sahabat untuk memimpin perang. Tapi kalau Nabi yang hadir di dalam perang itu disebut ghazwah. Itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Badar ini adalah ghazwah. Nabi sendiri yang hadir dan memimpin peperangan tersebut.